Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Rehan Motor Channel. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Di sini kita membuat satu artikel lagi, yaitu cara trik memasang piston anti ngebul. Yang pertama-tama kita menentukan klip pin piston yang akan kita pasang. Berhubung saya kidal maksudnya. Berhubung kita kidal, jadi kita memasukkan klip pin piston bagian kiri dulu aja. Karena saya nanti masangnya di bagian kanan lebih lega tanpa ada hambatan dari temeng dan lain-lain. Kita memasang klipnya dulu ya, salah satu. Pastikan klip pin piston ini terpasang dengan baik dan presisi, sehingga tidak ada risiko klip pin piston itu lompat. Mengingat soal kinerja piston ini bisa kita hitung rata-rata ribuan RPM ya pada saat dia bekerja. Jadi dipastikan klip piston itu terpasang dengan benar. Yang dikhawatirkan dia lompat dan masuk ke dalam mesin. Kemudian pastikan sebelum memasang ring piston, kita pastikan cocokin. Seandainya komanya 25 di piston, tetap di koma 25 di ring piston. Jangan sampai yang koma 50, 75 dan seterusnya. Yang ada ringnya patah, itu resikonya. Kemudian kita terlebih dahulu memasang ring oli atau ring cacing kalau orang bilang ya. Banyak sih namanya ini. Nah, pastikan ini sambungannya jangan berada pada titik lubang ya. Masangnya di sini aja, sekitar dari pen, nggak jauh dari pen. Kenapa? Karena mengingat soal kinerja ring oli itu untuk menyapu oli dan betul-betul harus teliti. Kita mengarahkan ke bagian samping aja. Ini yang ada tanda cat yang putih. Dan kemudian kita memasukkan ring tipis, ring oli berikutnya. Itu kita berlawanan arah, kita bikin sejajar dengan klip yang sudah kita pasang. Oke. Kemudian kita memasang klip yang nomor 3, itu di agak bagian atas, tetap di ring oli. Tapi arah dari sambungannya ini, arah dari putusannya ring ini 360 derajat dari sambungan awal. Jangan sejajar ya. Kita tarik garis sejajar. 360 derajat berarti di sini dia. Ini di sini, berarti ini di sini. Nah. Oke, dan ini sini. Kemudian kita memasukkan ring selanjutnya. Nah, di sini ring tersisa 2, ring piston tersisa 2. Satu sedikit elastis atau lentur, dan satu betul-betul kaku tapi tajam. Sekali lagi, di sini ring tersisa 2, satu warna putih dan satu warna hitam. Yang putih cenderung lebih elastis dan lebih lentur, tumpul, tidak tajam. Dan sedangkan yang hitam itu lebih kaku, keras, dan kemudian tajam. Dan ini dari kelihatan kakunya ini mudah patah nih, tapi keras dia. Sedangkan ini lebih elastis. Bagaimana kita menentukan yang mana yang paling atas dan yang mana yang tengah? Nah, cara menentukannya itu sebagai ring sapu atas atau bagian ring kompresi, ring pembilas itu yang putih di bagian atas ya, dan yang hitam ini yang cenderung tajam itu di tengah. Tingkat pembersihan atau pembilasan itu lebih tinggi. Dan seandainya apabila kita yang hitam ini bagian atas, besar kemungkinan bagian yang tajam ini akan menggores bagian liner atau puring. Ya, jangan sampai salah.
Oke, kita masukkan dulu yang ring warna hitam. Seperti yang saya bilang, 360 derajat ya dari tiap-tiap sambungan. Berarti kita memasang ring piston selanjutnya di bagian sini. 360 derajat juga dari sambungan sebelumnya. Ini harus betul-betul hati-hati ya memasang ring piston yang hitam ya. Besar kemungkinan ada risiko patah kalau seandainya tidak berhati-hati. Oke. Selesai. Dan selanjutnya memasang ring terakhir bagian atas. Di mana kita tempatkan? Kita akan menempatkan di bagian sini. Nanti saya jelaskan fungsi dari letak-letak ring piston itu. Oke, selesai. Jadi gini, saya fokuskan juga. Kenapa saya memasang ring pistonnya seperti ini untuk pada Mio khususnya. Nah, ini tiap-tiap sambungan dia tidak saling bertemu. Sebentar. Nah, ini yang awal sama yang tengah. Kenapa sih kita nggak bikin di sini aja? Atau juga dia udah ada pemisah di sini di ring bagian tengah? Seperti yang saya bilang, jangan saling berhadapan sehingga dia cara ring kerja itu betul-betul keliling, tertutupi dengan rapat, semuanya bekerja. Nah, jadi celah ring piston satu ditutupi oleh 3 ring di belakangnya. Oke. Yang kedua, celah ring piston nomor 2 itu ditutupi oleh depan dan 2 ring oli sekaligus. Dan ring oli yang atas itu tetap dibantu oleh 2 ring piston atas sama ring oli satu bagian bawah. Dan ring piston bawah dibantu oleh sejajar dengan 3 ring sekaligus bagian depan. Itu trik dari saya ya. Jelas ya untuk ring piston, trik anti ngebul. Sebelum kita memasukkan ke O-ring, ada baiknya kita melumasi bagian oli, terutama pada ring yang ada ruang-ruangnya ini. Dan jangan lupa juga dari balik juga yang bintik-bintik dalam itu kita kasih oli lumas, soalnya itu celah-celah pelumas bagian piston nantinya. Seandainya piston keadaan kering, kemungkinan besar pada hidup motor pertama itu tanpa pelumas. Artinya kita belum selesai untuk menuntaskan tugas kita secara maksimal pada pemasangan piston. Jadi jangan lupa dikasih pelumas ya, oli. Dan pada jalur-jalur pen juga dikasih oli, dikasih oli secukupnya.